Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Sehat semua? Insya Allah sehat semua ya. Buat terbaik buat teman-teman. Nah, teman-teman, melanjutkan apa yang disampaikan sebagai insert ya daripada Neil tentang analogi-analogi. Nah, pada kesempatan malam ini saya sampaikan tentang analogi memberi dan menerima. Memberi lebih baik daripada menerima. Ini dianekdotkan, dicontohkan adalah dokter. Nah, teman-teman, tentunya teman-teman tahu bahwasanya dokter itu adalah seorang yang kita tuju ketika kita mempunyai masalah. Ya, kita punya masalah tentang penyakit yang menyiksa, yang menjadi problem buat kita. Nah, dokter adalah orang yang paling kita cari. Nah, teman-teman, dokter ketika memberikan solusi itu tidak langsung memberi, tapi dia probing, mencari tahu dulu, ya, menggali informasi. Pasti dokter akan bertanya, Bapak sakitnya apa? Keluhannya apa? Apa yang dirasakan? Terakhir makan apa? Sekarang kondisinya bagaimana? Nah, dari informasi yang disampaikan oleh pasien, dokter akan menganalisa obat apa yang cocok, yang pas untuk pasien tersebut. Sehingga harapannya pasien mendapatkan obat yang tepat dan kembali sehat. Nah, kita juga sebagai seorang sales juga sama. Jadi ketika customer datang, kita jangan langsung tembak, Pak, Bu, hari ini ada promo bagus, produknya ini. Tidak. Jadi kita cari tahu dulu apa yang menjadi permasalahan dari customer tersebut sehingga kita bisa dapat solusi terbaik untuk kebutuhan customer tersebut. Ya kan? Nah, ketika pasien sudah mendapatkan solusi obat atas sakit yang dideritanya, tentunya pasien akan memberi imbalan atas ucapan terima kasihnya berupa value tertentu. Nah, kita juga begitu sebagai seorang sales. Ketika kita berhasil memberikan recommended produk-produk yang cocok untuk kebutuhan customer tersebut, maka customer akan memberi uang untuk jasa kita. Ya, betul tidak? Betul. Jadi, sebelum kita lakukan transaksi, kita cari tahu dulu apa yang menjadi kebutuhan dari customer sehingga bisa mensuggest produk yang tepat bahkan di luar ekspektasi. Kebutuhan standarnya adalah 1, 2, 3, tapi kita mampu menyuggest, membuat sebuah arahan guidance untuk customer bisa melengkapi apa yang menjadi kebutuhan sehingga dia membeli produk lain 4, 5, dan 6. Nah, disitulah peran kita sebagai seorang sales untuk mampu memberikan recommended produk kepada customer agar customer bisa memperoleh kebutuhan hidupnya lebih baik. Iya, Pak, ngomong sih gampang, Pak. Prakteknya susah. Teman-teman, jangan memblok rezeki teman-teman dengan mindset seperti itu, teman-teman. Jalani saja. Karena setiap ada interaksi itu ada pengalaman. Nah, teman-teman akan memperoleh banyak pengalaman dari kegagalan-kegagalan untuk bisa diperbaiki dan ada hasil yang lebih baik. Karena tujuan kita itu untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Nah, teman-teman jangan putus asa. Kalau teman-teman jatuh, pelan aja. Jangan diucapkan. Itu akan menjadi doa yang kurang baik untuk masa depan teman-teman. Itu yang disebut dengan mengeluh ketika teman-teman menyatakan tentang permasalahan. Defense dengan arahan-arahan. Jadi lakukan saja, insya Allah
di hari-hari berikutnya teman-teman akan lebih baik. Oke teman-teman, saya dulu juga adalah seorang sales teman-teman. Kurang lebih 7 tahun saya melakukan sebuah teknik yang kalau yang saya rasakan cukup baik, cukup membantu gitu. Tapi mungkin teman-teman juga punya yang lebih baik ya. Tapi teknik yang saya lakukan ini alhamdulillah menurut saya cukup berhasil gitu ya. Nah, saya mau bagi teman-teman nih. Jadi teknik yang saya lakukan waktu itu adalah 4S 2C kalau nggak salah waktu itu. Jadi begini teman-teman, ketika ada customer datang, kita kan tentu menyapa, selamat siang Bu, selamat datang di Anpurma, dengan saya Herman, mari dibantu. Langsung customer jawab, oh iya mas, saya mau lihat-lihat dulu mas. Nah kalau kayak gitu teman-teman gimana tuh jawabnya? Nah saya melakukan 4S teman-teman. Yang S yang pertama senyum, tapi tetap confident, percaya diri ya, bahwa saya adalah orang yang pinter di bidang ini. Jadi orang yang masuk adalah orang yang belum tahu. Makanya saya tanamkan di mindset saya lebih pintar dari dia sehingga saya lebih percaya diri. Saya senyum. Nah, mungkin sekarang pakai masker ya, tapi saya kira walaupun kita pakai masker ya, gestur tubuh kita, mata kita ketika kita menyambutnya dengan tersenyum itu akan terlihat ya. Jadi tersenyum. Itu senyum yang pertama. Lalu setelah S yang pertama, saya lanjutkan lagi S yang kedua. Ya, selanjutnya teman-teman S yang kedua yaitu setuju. Tadi S yang pertama kita senyum, S yang kedua setuju. Oh iya ibu, saya sangat setuju. Silahkan ibu dilihat-lihat. Ibu mau lihat sebelah mana? Kita banyak loh inspirasinya di sini. Nah, setelah kita setuju, dia akan merasa sama itu, baik. Jadi kita enak ngobrolnya. Iya ibu, memang kita perlu lihat-lihat dulu di sini. Banyak inspirasinya di rumah. Mungkin ada yang kurang atau ibu pengen melengkapi banyak hal. Nah, kita lihat-lihat sama-sama ya bu. Nah, dengan gestur tubuh kita yang friendly, insya Allah akan mencairkan suasana. Terus customer-nya masih bilang begitu juga. Oh iya mas, makasih, saya mau lihat-lihat aja. Iya ibu, saya setuju, silakan dilihat-lihat. Nah kita masuk ke S yang ketiga. Oh iya bu, seandai kata. Nah S yang ketiga, seandai kata saya boleh tahu, ibu mau lihat-lihat di area mana nih bu? Kita soalnya di zonasi bisa-bisa. Ada area ruang tamu, isinya inspirasi ruang tamu. Ada area kitchen atau area dapur, isinya inspirasi dapur dan isinya. Terus kemudian ada area living room, area tidur ya, dari tidur anak maupun tidur orang tua kita sedia di sini. Bahkan ada area komersil, kita juga sedia. Seandainya kata saya boleh tahu, ibu mau cari inspirasi untuk area yang mana ibu ya? Teman-teman, biasanya pas sampai di situ, kalau customernya memang mau niat beli, dia akan ngomong, oh iya mas, saya mau lihat area tempat tidur. Nah teman-teman, kalau teman-teman udah dapet poinnya itu bahwa customer pengen nyari tempat tidur, kita ajak. Nah setelah itu teman-teman bisa banyak menceritakan, menggali lagi. Nah ini bu, tempat tidur yang ibu cari untuk dewasa atau untuk anak-anak, karena kita dipisah areanya bu. Oh untuk anak-anak, ayo gitu kita ke atas bu. Nah disebut junior series kita punya nih. Di sana lengkap bu, dari mulai balita
sampai children juga tersedia. Dan di sana juga kita punya koleksi bednya bisa long term. Artinya kan kalau misalnya di bed yang ada karakter, si anak waktu kecil dia suka, tapi pas beranjak dewasa dia malu pakainya. Nah, kita nggak pakai karakter seperti itu, tapi tetap menunjukkan sebuah keceriaan. Yuk kita ke atas, Bu, gitu ya. Tadi S yang pertama senyum, S yang kedua setuju ya. Semua orang pasti seneng dah kalau kita punya statement disetujuin ya. Nah, setuju. Terus yang ketiga seandai kata. Nah, kita probing, kita cari tahu, kita kurang. Nah, apa sih yang menjadi kebutuhan customer tersebut ya. Setelah kita tahu, terus S yang terakhir. Nah, S yang terakhirnya itu adalah solusi. Senyum, setuju, seandai kata, solusi. Nah, solusi ini kita nggak melulu soal value, teman-teman. Mungkin kalau misalnya setelah kita cari tahu, ternyata customernya keberatan di biaya misalnya. Oke, kita punya solusi. Apa itu? Solusinya adalah financial dana kini misalnya, ya kan, dengan cicilan yang bunganya ringan dan lain-lain. Tetapi ada solusi yang lebih emosional, teman-teman. Contohnya misalnya customer tertarik dengan sofa kulit. Nah, kita kasih solusi sebuah produk yang menarik, misalnya Cheers ya. Nah, solusi yang disampaikan di sini kurang lebih seperti ini nih. Solusi emosional ya. Wah, Bu, kalau Ibu beli produk ini, Cheers ini kan American branded nih, Bu. Nah, dengan produk ini, pertama kenyamanannya Ibu benar-benar luar biasa. Ibu pulang kerja, Bapak pulang kerja, duduk di sofa ini, relax, bangunnya semangat lagi. Itu satu. Yang kedua, dengan brand seperti ini ya, ketika ada di rumah itu akan memiliki pandangan sendiri orang-orang yang datang ke rumah. Jadi ada rasa kebanggaan Ibu kalau Ibu punya sofa seperti ini. Jadi rumah Ibu akan semakin keren, semakin menarik dan nyaman dengan sofa model seperti ini. Jadi selain kenikmatan dan kenyamanan dari apresiasi orang juga terhadap Ibu, jadi semakin bangga gitu lah, seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi ayo Bu, apalagi yang Ibu butuhkan gitu kan. Nah, setelah kita kasih solusi dari harga, solusi dari ruangan, kita tambahin lagi solusi emosional tadi tuh, teman-teman. Jadi rasa ingin memilikinya semakin tinggi. Nah, yang terakhir itu 2C. C yang pertama kita cek temperaturnya dia, maksudnya hasratnya dia udah benar-benar panas belum untuk membeli, dengan cara kita panas-panasin tadi, bahwa jika rumah Ibu diisi dengan sofa ini, maka suasananya akan semakin nyaman, dan orang yang berkunjung ke rumah Ibu juga bahkan semakin kagum dengan rumah Ibu, dengan kenyamanan rumah Ibu, karena rumah Ibu isinya barang-barang branded seperti itu. Ketika customer memang sudah hot, baru C yang terakhir closing, teman-teman ya. C yang terakhir closing, pastiin jangan salah ya. Dari mulai PI, pastikan barangnya itu sesuai dengan perjanjian kita. Terus kemudian dari mulai warna, terus kemudian ukuran, pokoknya jangan sampai keliru di monitor ya. Tadi C yang pertama, cek dan kontrol temperatur dia
kuat apa belum nih untuk gairah untuk membeli. Setelah terlihat bergairah, baru dah kita closing. Ya, mudah-mudahan teman-teman semakin bergairah untuk terus belajar PKTG. Agar apa? Agar teman-teman semakin confident lagi, semakin percaya diri untuk menyampaikan apa yang menjadi benefit sebuah produk. Sehingga ketika customer melihat benefit suatu produk, harga tidak jadi masalah. Ya, kurang lebih itu aja dari saya. Karena apa? Dokter juga belajar meningkatkan ilmu pengetahuan. Sama seperti kita, para sales harus meningkatkan pengetahuan PKTG dan SGO, standar general operasional seperti apa. Jangan sampai ada krilu atau istilahnya malpraktek. Ya, thank you, itu aja dari saya. Tetap semangat, fokus untuk kesejahteraan, pastiin kita bisa achieve lagi. Thank you, semangat pagi.